Baik, saya akan sebutkan contoh praktek mereka dalam menetapkan sifat murni pakai akal, tidak pakai dalil. Sudah saya singgung pada pertemuan lalu. Ya. Ya, contoh. Sudah kita singgung pada pertemuan lalu bahwasanya Asy'ariyah pada hakikatnya cuma menetapkan berapa sifat? 7. Hanya 7 saja, enggak ada yang lain. Yang sisanya hanya sekedar penjelasan. Hanya sekedar apa? Penjelasan. Yang dia tetapkan hanya 7 ditambah 1 sifat nafsiyah zat jadi 8. Tapi intinya sifat selain zat cuma apa? 7 yang disebut dengan sifatul ma'ani, sifat-sifat ma'ani. Mereka tidak usah pakai dalil, mereka tidak perlu pakai dalil, hanya pakai akal. Taib. Mereka mengatakan sebagaimana kita jelas kemarin bahwasanya lihat alam semesta yang begitu kokoh, yang begitu indah, maka menunjukkan ada pencipta yang sifatnya adalah apa? Memiliki qudrah, terus apa? Al-iradah, terus apa? Al-ilm, ya kan? Al-ilm. Dengan alam semesta maka menunjukkan pencipta ini punya apa? Kemampuan menciptakan. Kemudian ternyata alam tersebut luar biasa indahnya, rapi, maka itu menunjukkan penciptanya punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu pasti ngawur ya. Pasti ngawur ciptaannya ya. Kemudian tatkala masing-masing manusia beda, hewan beda, gunung beda, berarti dia punya kehendak. Berarti pencipta tersebut punya kudrah, punya iradah, punya apa? Ilm. Tidak mungkin 3 perkara ini ada kecuali pada suatu yang memiliki sifat hayat, suatu yang hidup. Ya, nggak mungkin 3 ini berdiri sendiri. Dia pasti pada suatu yang bersifat apa? Hidup. Berarti adanya 3 sifat ini secara logika menunjukkan ada sifat apa? Hayat. Kemudian sifat hidup tidak mungkin ya sempurna kecuali ada as-sama, kemudian apa? Al-basar dan apa? Al-kalam. Semuanya hanya sekedar pakai apa? Logika. Baik. Ternyata ya sifat sama dan basar dan kalam yang mereka tetapkan tidak sama seperti ahlu sunnah wal jamaah. Ya, kelihatannya mereka menetapkan sama wal basar wal kalam sama seperti kita, namun pada hakikatnya ternyata tidak sama. Mau kita jelaskan enggak? Kita menetapkan sifat sama atau tidak? Basar lihat ya, berbicara ya, tapi ternyata mereka menetapkan tapi tidak sama. Yang pertama, kita tanya dulu. Apa dalil Anda menetapkan as-sama' wal basar wal kalam? Kalau kudrah, iradah, ilm jelas dengan melihat alam semesta. Tetapi kenapa yang hayat harus lazim mendengar, berbicara dan melihat? Kenapa? Apa akal Anda yang membuat bahwasanya sifat tersebut harus ada sama, basar dan kalam? Kata mereka, untuk menetapkan sifat ini cuma 2 metode. 2 metode dalam menetapkan 3 sifat. Metode pertama namanya dalil ad-diddiyah atau at-taqabul. Yang kedua namanya dalil kamal. Al-kamal. Maksudnya ini dalil apa? Perlawanan. Dalil kesempurnaan. Bagaimana dalil mereka? Kata mereka, namanya Tuhan setelah memiliki kudrah, iradah dan ilm dan hayat, maka Tuhan tersebut ya kalau tidak kita sifati dengan mendengar, berarti lawannya apa? Dia tuli dong. Enggak cocok, berarti dia harus mendengar. Kalau kita tidak sifati dengan dia melihat, maka dia apa? Buta, lawannya buta. Kalau kita tidak sifati dia berbicara, berarti dia bisu. Ini namanya dalil diddiyah. Kalau tidak begini maka begini, kalau tidak begini maka begini. Ini dalil disebutkan oleh misalnya Syahristani dan yang lainnya, tapi dikritiki oleh Ar-Razi dan Al-Amidi. Ini dalil enggak benar katanya. Dalil enggak benar. Ar-Razi lebih cocok dengan dalil kamal. Ar-Razi, Al-Amidi mereka lebih cocok dengan dalil kamal. Kata mereka, Tuhan ya
dibandingkan mendengar tidak mendengar, tentu lebih sempurna yang apa? Yang mendengar. Berarti Tuhan hendaknya apa? Mendengar. Paham? Paham tidak? Kalau ada Tuhan melihat tidak melihat, lebih sempurna yang apa? Melihat. Ini dalilnya Ar-Razi dan Al-Amidi. Al-Razi sendiri dia mengkritik, ini dalil juga kurang pas. Kalau gitu kita orang bisa bantah kita. Nanti ada yang mengatakan, bukankah yang berjalan lebih sempurna daripada tidak berjalan? Berarti Tuhan berjalan dong. Bukankah yang mencintai lebih sempurna daripada tidak mencintai? Berarti Tuhan apa? Mencintai. Padahal mereka, kita pakai dalil gini untuk menetapkan seluruh sifat. Mereka bingung ya. Mereka hanya batasi dalil kamal untuk 3 ini. Padahal kalau kita mengikuti dalil ini, kita bisa tetapkan banyak sifat. Coba saya tanya antum. Tuhan yang bisa mencintai lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa mencintai? Mencintai. Ya, banyak. Tuhan yang bisa murka lebih sempurna atau Tuhan yang tidak bisa murka? Yang bisa murka, marah kepada orang yang salah. Dan banyak semua dalil kita bisa menggunakan dalil apa? Dalil kamal. Ini contoh. Intinya mereka tidak pakai Al-Quran dan Sunnah 7 sifat ini. Semuanya pakai apa? Akal. Semuanya hanya pakai akal. Paham? Sehingga tadi saya sebutkan bagaimana Al-Amidi mengkritik orang yang menetapkan sama dan basar dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Sampai di sini masih paham? Masih. Alhamdulillah.